Leadership Conference 2026 1-3 September. Don't miss it. Karena saya percaya ini dari begitu banyak KLC, sekali ini sangat penting. Kenapa? Perhatikan temanya, Kingdom Paradigm. Ketika saya memakai istilah Kingdom Theology, saya dimusuhi banyak orang. Sebetulnya sederhana, ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi Kingdom Paradigm bukan cuma sudut pandang, tetapi sesuatu yang berubah. Anda lihat benda ini, seluruh kehidupan manusia cuma dengan benda kecil ini berubah. Itu paradigm, saudaraku, ya, paradigma. Ya, semua cara bekerja, cara berkomunikasi, semuanya lewat benda kecil ini. Tetapi ada yang lebih penting. Karena itu saya mengajarkan untuk bisa mengerti pesan daripada Kristus. Itu kita seperti melihat, yaitu film 3D, ya. Itu pakai kacamata khusus, biru dan merah, kan? Jadi pertama merah itu Christ, biru kerajaan surga. Kalau itu kita pakai baru semuanya terang. Karena itu terimalah kacamata rohani yang baru ini, dan kamu akan melihat semuanya dengan lebih jelas. Kita mengharapkan 1.500, mungkin bisa 2.000. Karena seperti semangat saya kalau membuat satu conference, maybe this is the last conference yang kita bisa lakukan. We will never know. Karena itu, saudaraku, kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Karena itu jangan seperti orang yang punya satu talenta. Tuhan itu Tuhan yang jahat. Kenapa? Dia tidak kenal Tuhannya. Know your God, know yourself, and know your enemy. Datang dan join dan terimalah pekerjaan impartasi yang understanding. Kingdom Paradigm. Be there. God bless you all. Amin. Shalom warga kerajaan. Untuk kembali kepada kehendak sempurna Sang Raja, jangan lupa 4T. Pertama itu tesyufa, berbalik 180 derajat. Repentance, sadar keadaanmu. Yang kedua, berdoa. Doanya pertama ya minta ampun. Clean in me a pure heart, kata Raja David. Dan dia mengaku di hadapan umum dengan Mazmur 51. Kemudian tandanya adalah kembali dijadikan orang benar. Tanda orang benar apa? Ada sedekah dalam hidupnya. Sesadik orang benar itu tandanya sedekah. Dan hidupnya memuliakan Tuhan. Jangan lupa raja-raja yang kita sebutkan ini Raja Yehuda. Dan kemudian ketika dalam 15 tahun itu yang paling merusak adalah lahirnya Manase. Usianya 12 tahun. 12 tahun jadi berarti di dalam perpanjangan waktu. Tidak usahlah minta perpanjangan waktu. Waktu itu usia daripada Hizkia itu 38, saudara. Dia umurnya panjang, tapi dia melihat kehancuran demi kehancuran. Manase mendirikan kembali patung-patung berhala, bukit-bukit pengorbanan, dan juga penyembahan pada tentara langit. Tentara langit itu apa? Salah satunya zodiak. Hati-hati yang percaya dengan segala macam zodiak atau apapun. Jangan percaya. Kamu tidak diciptakan atau zodiak Chinese diciptakan jadi macan, jadi babi. Kita diciptakan menurut imago Dei.
Dan Manase melakukan begitu banyak kejahatan, dan Tuhan tidak disakitkan hatinya. Dia berkata, aku hukum kamu. Dia panggil Raja Asyur, dan dia ditarik, yaitu dengan kaitan tembaga, dirantai. Bagaimana keadaan warga kerajaan? Kalau kamu seperti dirantai, ada jalan kembali. Dan dia merendahkan diri, dia bertobat di hadapan Tuhan. Dan yang ajaib, dia dikembalikan jadi raja. How great is our God? Kemudian dia meruntuhkan semua mezbah-mezbah yang dia dirikan. Dia mendirikan berhala. Di bait Allah itu dirikan berhala. Dihancurkan semuanya. Tapi kerusakan telah dibuat. Sehingga rakyat masih memberikan korban di bukit-bukit pengorbanan. Karena Manase memberikan anak-anaknya dibakar hidup-hidup. Persembahan kepada Baal, kepada Molok. Hati-hati saudara. Siapa yang kita sembah? Who is your Lord? Who is your Father? Raja Hizkia memulai dengan baik, mengakhiri dengan daging. Ketika Nabi Yesaya tegur Raja Hizkia, yaitu semua anak-anakmu akan jadi sida-sida, dan semua yang kamu tuh yang dirampok, asal ada damai sejahtera di dalam hidupku. Itu orang perkataan paling tidak bertanggung jawab sebagai seorang bapak. Tetapi saudaraku, kita melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan daripada Manase. Ketika dia merendahkan diri dan dia bertobat, saudaraku, maka Tuhan kembali, yaitu memberikan dia kesempatan menjadi raja kembali. Tetapi kerusakan sudah dibuat dan hukuman Tuhan sudah ditentukan. Kenapa dia dipulihkan? Oleh karena nenek moyangmu David, bukan karena Hizkia. Hizkia pertamanya melakukan seperti yang dilakukan David, tapi mengakhiri karena keangkuhan. Saudara, segala kesuksesan itu karena Tuhan, bukan karena kita. Semua yang kita terima, itu kita cuma terima, kita bukan karena usaha kita. Karena itu warga kerajaan tetap rendah hati, light, love, integrity, grace, humility, and truth. God bless you, warga kerajaan. Amin. Dekat padamu, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
bagimu Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, amin. Siapa yang mengimani hari ini harinya Tuhan? Boleh angkat tangannya. Kita yakin dan percaya hari ini hari spesialnya Tuhan buat saudara dengan saya menikmati pujian penyembahan kita. Yuk sama-sama kita nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. 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 Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam. Sekali lagi katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Ya sama-sama katakan kepada Tuhan, kami bersuka. Haleluya. Kita mau nyanyikan bersorak haleluya buat Tuhan. Katakan haleluya. Sama-sama katakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku puji selamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkah.
Itu sebabnya kami mau Engkau ajar kami untuk bisa seperti Engkau Tuhan. Mengerti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa sampai hari ini Tuhan Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanmu dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya
kepada Tuhan. Katakan. Engkau hebat Tuhan. Tuhan kami yang hebat. Tuhan kami yang heran. Bahwa segala perbuatan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan. setia. Kau yang pimpin tuntun kami jadi alat-Mu. Kau berkati kami. Terima kasih.
kepada Tuhan. Kami mau berikan segalanya hanya untuk-Mu Tuhan. Jemaat katakan kepada Tuhan, we give you all. Satu-satunya yang layak untuk kami puji, satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Segala pujian, segala kemuliaan, kami berikan kepadamu karena Engkau satu-satunya Allah yang layak dan Engkaulah segalanya bagi kami. Tidak ada satu orang pun dan tidak ada satu hal pun di dunia ini yang kami butuhkan lebih dari kami membutuhkan Engkau. Percaya Engkau hadir di sini pagi ini Tuhan. Biar Engkau melawat hati setiap kami. Menyiapkan tanah hati kami. Untuk siap bisa mendengarkan firman-Mu. Benih yang akan ditabur pada pagi hari ini. Biarlah itu akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan buah itu dapat dikecap oleh banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Thank you tim. Wow. Belum mulai sudah mellow saudara-saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir di ibadah kita pagi hari ini? Dan saya juga percaya nanti yang mengikuti via YouTube juga akan merasakan jamahan dari hadirat Tuhan. Kita di minggu keempat bulan Agustus, masih dengan topik yang sama tentunya. Minggu kelima, sepertinya kita akan kedatangan tamu. Jadi ada kemungkinan ini adalah seri terakhir dari Healing the Lamb. Oke. So ada satu kata Ibrani yang muncul itu berulang-ulang dalam kitab Tawarikh.
Dan kata itu menjadi penentu nasib hampir di setiap raja. Bukan tentang seberapa besar pasukannya, bukan seberapa megah bangunannya, bukan seberapa panjang masa pemerintahannya. Satu kata yaitu kana, yang kalau Alkitab menerjemahkannya dengan merendahkan diri. Kata ini muncul sekitar 36 kali di seluruh perjanjian lama dan lebih dari setengahnya ada di 2 Tawarikh. Nah, penulis Tawarikh sengaja memakainya sebagai kata kunci penilaian. Setiap raja diukur dengan satu pertanyaan yang sama, apakah dia merendahkan diri atau tidak. Ya. Dan kalau kata ini yang menentukan, maka pertanyaan yang lebih jujur untuk kita pagi ini bukan apakah saya sudah merendahkan diri, tapi pertanyaan yang lebih dalam adalah apa yang selama ini menahan lutut saya. Dan itu yang menjadi judul dari khotbah saya pagi hari ini, apa yang menahan lutut kita. So kalau kita baca di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, mungkin sampai udah hafal kali ya. Di minggu keempat kita membacakannya. Dan umatku yang di atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. So yang pertama urutannya kita lihat bahwa jika umatku merendahkan diri. Merendahkan diri di sini dipakai kana gitu ya. Merendahkan diri merupakan sikap hati. Merendahkan diri berarti menyerahkan ilusi akan kendali kepada Tuhan. Okay. Merendahkan diri adalah momen di mana seseorang akhirnya bertekuk lutut dan mengaku bahwa tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Kemudian gerakan yang kedua adalah umatku berdoa gitu ya. Habis merendahkan diri berdoa. Tapi berdoa hanya bisa dilakukan setelah kita kana. Setelah kita benar-benar merendahkan diri. Bukan tiduran di lantai. Karena kita bisa tiduran di lantai, bisa sujud gitu ya. Bisa jedor-jedorkan kepala kita di lantai. Tapi buat performa juga bisa. Jadi sekali lagi karena yang dimaksud adalah sikap hati yang menyadari dan mengakui bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Hanya setelah kita sudah bisa turun dari tahta kehidupan kita, karena sebelum kita kita menjadi Tuhan atas diri kita, betul ya? Kalau pernah ingat beberapa bulan lalu khotbah saya, kita punya banyak mahkota palsu. Dan kita ingin selalu menjadi ilah di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari. Ataupun kita sadari. Nah hanya setelah kita siap untuk turun dari tahta itulah barulah kita bisa benar-benar berbicara dengan Tuhan dengan cara yang benar. Doa yang dimaksud bukan doa yang datang dengan list panjang. Tuhan aku mau ini. Bukan. Doa yang dimaksud adalah aku berkata ketika solusi yang aku miliki gagal, ketika penilaianku salah, aku bawa semuanya ke tangan Tuhan. Karena tadi aku gak sanggup. Dan dibutuhkan kerendahan hati untuk kita benar-benar bisa mengakui bahwa saya tidak mampu. Saya yakin kalau kita dengerin khotbah, amin, yuk harus tunduk. Apakah betul kita tunduk? Dibutuhkan kerendahan hati untuk mengaku bahwa saya tidak mampu. Dan doa berkata, tapi Tuhanku mampu. Makanya kita berdoa. Kemudian gerakan ketiganya adalah mencari wajahku. Ini adalah bagian yang sangat intim dari ayat ini. Dikatakan mencari wajah, bukan mencari tangan, bukan mencari power. Gitu ya. Mencari wajah berarti menyadari bahwa aku membutuhkan Tuhan, bukan hanya membutuhkan pertolongannya, tapi aku membutuhkan Tuhan, sosok Tuhan.
Ini yang dilakukan Daud dalam Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Daud tidak hanya ingin diselamatkan dari musuh-musuhnya dalam Mazmur 27, tapi ia menginginkan Tuhan sang penyelamat itu. Dan ini adalah pertanyaan yang penting bagi setiap kita, ketika masalah datang, ketika tekanan hidup itu lagi bertubi-tubi datang, apakah masalah tersebut membuatmu sibuk mencari solusi, ataukah membuatmu sibuk dan gencar mencari Tuhan? Dan barulah ketika ketiganya yang di depan itu kita lakukan dengan benar, barulah kita bisa berbalik dari jalan-jalannya. Gitu ya. Inilah pertobatan ketika kita berbalik dari arah yang jahat, berbalik kembali kepada Tuhan. Nah, urutannya jelas ya. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, baru kemudian pertobatan. Ya, tidak ditaruh pertobatan yang depan. Tuhan nggak butuh kita tuh harus bersih dulu, harus ready dulu, harus udah suci dulu. No, ngaku dulu. Aku berdosa, aku tidak mampu Tuhan. Aku berdoa, minta bertemu dengan Tuhan, akhirnya mencari wajah Tuhan, barulah kita bisa bertobat. Jadi yang pertama merendahkan diri, sikap hati, berdoa, mencari wajahnya, dan kemudian barulah bisa bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita. Oke. Ini summary dari 3 minggu selama ini. Yang saya pengen bawa pagi hari ini adalah kata kana yang dipakai dalam Alkitab ini, yang tadi dibilang bahwa merendahkan diri atau tunduk atau ditaklukkan itu punya 2 bentuk gitu ya. Dan keduanya sama-sama penting. Bentuk pertama, saya yang merendahkan diri, saya sendiri. Yang kedua, saya direndahkan oleh orang lain. Oke, kita bisa memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, atau kita akan dipaksa merendahkan diri oleh Tuhan. Jadi yang bikin beda adalah pelakunya siapa nih? Yang pertama, saya yang memutuskan untuk merendahkan diri. Yang kedua, saya direndahkan oleh orang lain. Jadi kalau zaman itu suka ada lagu, saya lupa nadanya, jadi saya nggak mungkin nyanyi di sini ya. Intinya bahwa setiap lutut itu akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Lutut kita pasti akan ditekuk Tuhan. Setiap lutut pasti akan bertekuk. Lagu yang tadi saya nggak tahu, tadi awalnya saya pengen tanya lagunya apa aja gitu ya. Tapi aku tidak jadi bertanya dan ketika saya nggak tahu ketika kita tuh nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Nothing. Gaji Anda, titel Anda, nothing. Kita bisa datang dan berdoa, beribadah, melayani bukan karena kita jago. Saya juga nggak tahu kenapa nangis mulu ya. Tapi Tuhan itu, aduh cinta banget sama kita. Kita bisa di sini nih cuma gara-gara anugerahnya doang. Nggak ada. Anda pikir Anda hebat? No. Mungkin ini rasanya kalau ketemu Tuhan. Lu gak bisa berdiri, gak bisa. Pasti akan tersungkur.
So lutut pasti akan ditekuk. Pertanyaannya, siapa yang menekuk? Apakah kita akan membiarkan kehidupan kita dipojokkan, ditekan, sedemikian rupa baru kita mau bertekuk lutut? Ataukah dari sekarang kita mau menyadari bahwa kita nggak ada apa-apanya? Kita yang sekolah-sekolah ini berpikir bahwa kita pintar. Nggak usah lah lihat dari galaksi, lihat dari atas pesawat aja. Kelihatan otak kalian nggak? Nggak kelihatan. Apakah otak saya bisa terlihat sebagai setitik debu? Nggak bisa. We are nothing. Saya harus ngulang-ulang ya, karena gila kita tuh nggak ada apa-apanya loh. Sejago apapun kita pikir kita jago. Ini cuman kenapa cengeng, karena kasih karunia Tuhan doang nih. Kayaknya nggak bisa berhenti-berhenti nih nangis. Cuman karena anugerahnya aja bisa ada di sini. So dalam 2 Tawari 7:14 yang kita pakai sepanjang bulan ini diberikan Allah, perjanjian Allah dengan dari mulai Daud, Salomo, kemudian bangsa Israel. Bicara soal tanah itu tanah Israel gitu ya, tanah perjanjian itu bukan tanah Papua, tanah Jawa, bukan, tanah perjanjian itu gitu ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan ayat ini sebagai rumus bahwa kalau kita ini Tuhan langsung bikin revival di sini, bukan seperti itu konteksnya. Tapi yang bisa kita pelajari dari ayat ini bahwa karakter Allah yang berdiri di balik janji ini tidak berubah. Allah yang sama, yang bertemu dengan Daud, yang berjanji pada Daud, dengan Salomo, dan juga nanti kita akan lihat pada raja-raja itu Allah yang sama. Dia tidak berubah, dan dia berjanji kalau dia mendengar, kalau umatnya datang, kalau umatnya mencari dirinya dan merendahkan diri dan minta ampun, dia akan mengampuni. Nah itu tetap sama. Oke. So ada 4 raja yang akan saya bahas hari ini. Yang akan membantu kita untuk paham apa sih yang selama ini menahan lutut kita untuk bisa bertekuk. Yang pertama, Raja Rehabeam. Dia merendahkan diri setelah tidak ada lagi yang bisa dipegang. Rehabeam kuat, kerajaannya mapan, dan baru mulai ayat 1 saja dari 2 Tawarikh 12 ini, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ini baru mulai film ini di ayat 1 kalimatnya begini. Setelah kerajaannya kokoh, menjadi kuat, dia meninggalkan hukum Tuhan. Lalu kemudian di situ ada Sisak, Raja Mesir itu datang, 1.200 kereta, 60.000 orang berkuda, kota-kota berkubu-kubu jatuh satu persatu sampai Sisak berdiri di depan Yerusalem. Baru di situ ada seorang nabi yang datang, Nabi Semaya. Dan baru di situ Rehabeam dan para pemimpinnya merendahkan diri dan berkata bahwa Tuhan itu adil. Jadi sudah hancur, baru merendahkan diri. Jadi bukan pada peringatan pertama, bukan waktu mulai meninggalkan hukum Tuhan, tapi waktu kota-kota, kubu-kubu sudah habis dulu. Baru kemudian mau merendahkan diri. Ketika semua cara sudah dicoba, nggak bisa dapat solusinya. Semuanya yang pertolongan dari dunia udah habis semuanya. Barulah kemudian merendahkan diri kepada Tuhan. Ada orang yang seperti Rehabeam, dia tidak menolak Tuhan, dia hanya menunda, menyerahnya nanti.
Nanti kalau sudah tidak ada jalan lain. Familiar tidak? Nanti Tuhan saya coba dulu. Nanti kalau sudah bisa lagi, baru saya balik ke Tuhan. Sampai semuanya dijarah. Bahkan dikatakan mereka punya apa ya istilahnya? Ya, semuanya emasnya hilang, nggak ada yang kembali. Tapi kemudian mereka menyerah, merendahkan diri, dan hebatnya Tuhan itu baik. Karena Tuhan berjanji pada Salomo, kalau umatku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan yang jahat, aku akan memulihkan. Oke. Yang kedua, Raja Hizkia yang tertahan justru setelah diberkati. 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 26. Nah, aku suka. Kalau kita lihat dulu di 2 Tawarikh 29, ini permulaan yang bagus. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Abia anak Zakaria. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan sama seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Enak ya? Permulaannya bagus, nggak kayak yang tadi pertama buka-buka udah langsung dia melakukan yang keji di mata Tuhan. Tapi orang ini baik dan diberkati dengan Tuhan, namun kemudian pada akhir-akhir hidupnya ketika ia jatuh sakit, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, hampir mati, ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya satu tanda ajaib. Tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Sesuatu yang kita udah mulai dengan baik, tidak garansi bahwa kita akan ending juga dengan baik. Karena dalam prosesnya kita bisa menjadi angkuh, ya. Dan kita tahu bahwa angkuh itu adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan paling benci dengan keangkuhan. Dan fun fact-nya, faktanya, setiap dari kita tuh angkuh atau tidak? Angkuh. Tidak peduli kebohongan apa yang Anda percaya bahwa oh saya itu tidak sombong orangnya. Sayang, Anda sombong. Saking belum ketemu aja. Bicara sombong saya dihajar Tuhan mulai dari 2025 awal sampai Juli 2026. Lumayan lama ya. Untung tidak dibilang tegar teguk sama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa saya tidak sombong saat itu. Dan Tuhan tunjukkan, Tuhan bikin saya harus bertekuk lutut dan harus telan itu bahwa seorang Cynthia Halim itu sombong. Dan ketika saya menerima, saya jadi melihat, oh ini loh bentuk-bentuk sombong yang kita gak sadar kalau itu tuh sombong. Pada dasarnya manusia itu sombong, angkuh, dan gampang banget angkuh. Dia memulai dengan sesuatu yang bagus. Tidak melakukan kekejian, melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Tapi kemudian begitu jalan, towards the end of his life, malah menjadi angkuh. Tapi kemudian, dibilang bahwa ada pola yang sama pada usia, setelah ia kuat, ia menjadi tinggi hati. Dan Tuhan di Alkitab udah banyak bilang bahwa ketika kita meninggikan diri kita pasti akan direndahkan. Maka dikatakan rendahkanlah dirimu maka engkau akan ditinggikan.
Rumusnya itu kan, betul ya? Hizkia menjadi angkuh bukan saat dia gagal, bukan saat dia jatuh, tapi saat dia telah sembuh, saat dia telah diberkati, saat semuanya berjalan dengan baik. Kenapa berkat justru bisa membuat lutut kita sulit untuk ditekuk? Itu kenyataannya kan? Kadang-kadang kita berdoa, kita marah, kenapa Tuhan tidak memberkati kita? Sebetulnya Tuhan tahu, kita belum siap terima berkat yang kita inginkan. Karena ketika Tuhan kasih berkat, berkat itu bisa menghancurkan kita. Berkat bisa berpindah fungsi. Awalnya ia adalah bukti dari kebaikan Tuhan. Lama-lama dia menjadi bukti saya layak terima berkat itu. Kan saya sudah perpuluhan. Kan saya sudah lama di gereja. Kan saya pelayanan. Mulai dari parkiran sampai di mimbar. Saya layanin semuanya gitu kan. Jadi saya layak dapat berkat ini. Bisa lihat ya perpindahan hatinya. Jadi berkat yang Tuhan kasih yang awalnya adalah bukti kebaikan Tuhan, dia jadi bergeser bahwa saya itu layak. Ada orang yang identitasnya dibangun atas apa yang dihasilkan, apa yang dia capai. Selama dia masih berhasil, dia masih merasa aman. Yang runtuh waktu dia tunduk bukan harga dirinya tapi sumber harga dirinya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kalau aku melepas ini, aku itu merasa hancur. Kalau aku harus mengakui bahwa Tuhan, saya ternyata nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti Yohanes 15 bilang bahwa di luar aku, di luar pokok anggur, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Yang menakutkan dari statement itu adalah ketika mengakui itu dunia kita hancur. Siapa saya? Saya yang mungkin sudah bangun identitas saya dengan pelayanan-pelayanan saya, kelas-kelas saya, konseling-konseling saya. Terus harus datang ke Tuhan dan bilang, Tuhan saya tidak bisa. Ternyata saya tidak bisa. Itu kan sesuatu yang mengerikan, menakutkan, betul ya? Tanpa titel-titel Bapak Ibu, tanpa CEO, direktur, owner, tanpa itu, siapa Anda? Tanpa pelayanan Anda, kalau semua dicabut, siapa Anda? Kalau rekening di bank tinggal 0, siapa Anda? Kemudian kabar baiknya di ayat 26, Hizkia merendahkan diri dari keangkuhan hatinya. Dia sadar bahwa dia angkuh dan kemudian dia dipulihkan gitu ya. Yang ketiga, Manasye. Manasye merendahkan diri dari tempat yang paling jauh. Kalau kita tahu dalam 2 Tawarikh 33, ia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Kalau yang tadi pertama udah hancur, udah dijarah semuanya, kemudian dia menundukkan diri gitu ya. Kalau Manasye ini lebih heboh gitu. Dia sampai harus dirantai. Dia sampai harus ditarik dulu. Makanya dibilang merendahkan diri dari tempat yang paling jauh. Dia sampai udah dibuang dulu. Bayangkan seorang raja dirantai dan ditarik. Udah dibuat kayak binatang aja. Dalam sejarah Manasye itu adalah raja yang paling buruk. Dia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan yang dulunya sudah dirobohkan ayahnya. Di dalam bait Allah dia membangun mesbah Baal. Di rumah yang Tuhan bilang di Yerusalem namaku tinggal untuk selamanya, dia malah mengorbankan anak-anaknya sendiri, dibakar hidup-hidup. Kayak tadi kan Pastor Arvin udah sempat sharing di depannya. Dia menyesatkan Yehuda sehingga mereka berbuat lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang dulu Tuhan punahkan. Di ayat 10 berkata bahwa Tuhan berbicara kepada Manasye dan kepada rakyatnya, tapi mereka tidak menghiraukannya.
Lalu Asyur datang dan ini detailnya, mereka menangkap Manasye dengan kait, mengikatnya dengan rantai tembaga dan menggiringnya ke Babel. Enggak mati, masih hidup dan digiring. Dan di sana di penjara asing pada ayat 12, dalam kesesakannya ia memohon belas kasihan kepada Tuhan Allahnya dan dia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Dan walaupun dia sudah sebejat itu, bisa mengorbankan anaknya hidup-hidup ya, demi Baal-Baalnya. Ketika dia merendahkan diri dengan sangat di hadapan Allah nenek moyangnya, Tuhan mengabulkan permohonannya. Tuhan mendengar dan Tuhan membawanya kembali ke Yerusalem ke dalam kerajaannya. Jadi dipulihin lagi tuh, walaupun dia udah dibuang ke Babel. Dia dibawa pulang, dia dipulihkan, dia dikembalikan ke posisinya. Padahal ini adalah orang yang mengorbankan anaknya sendiri. Orang yang bisa kurang ajarnya, sekurang ajar itu ya, taruh berhala di bait Allah, bayangkan. Banyak dari kita yang mungkin merasa bukan gak mau balik sama Tuhan, tapi kayaknya kehidupan aku udah terlalu bejat amat sangat. Udah gak layak untuk balik ke Tuhan. Saya pengen ingetin bahwa itu adalah tipu muslihat iblis ya. Karena Manasye yang sebejat ini saja, ketika dia mau merendahkan hati dengan sungguh-sungguh, Tuhan masih pulihkan. Pulihinnya balik ke kerajaannya, bayangkan. Apakah kita pernah membakar anak kita hidup-hidup? Apakah kita lebih bejat daripada Manasye? Kalau Tuhan masih bisa memulihkan Manasye, saya percaya Tuhan masih bisa memulihkan kita. Gak peduli seberapa buruknya kehidupan kita sebelumnya. Gak peduli seberapa pekat dosa kita. Dan saya suka di 2 Tawarikh ini waktu Tuhan menjawab Salomo ya. Jika umatku merendahkan diri. Dia gak bilang jika umatku berbalik kepadaku. It doesn't start dengan udah suci, bersih. Enggak. Sujud aja dulu. Ngaku aja dulu. Tuhan aku bersalah. Tuhan aku berdosa. Tuhan aku tidak mampu. Tuhan aku butuh Engkau. Itu aja tuh. Tapi gak gampang kan? Gak gampang. Karena ada hal lain yang jauh lebih dalam. Nanti kita akan buka. Yang keempat, Raja Sedekia yang tidak pernah merendahkan diri. Tawarikh 36, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Saya pengen baca kalimat ini lagi ya. Ia menegarkan tengkuknya. Ini dia yang buat atau orang lain yang buat? Ini yang dia lakukan, betul ya? Dia yang menegarkan tengkuknya dan dia yang mengeraskan hatinya. Kalau zaman Firaun dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini enggak. Dia menegarkan tengkuknya dan dia mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Allah Israel.
Tegar tengkuk itu gambar dari leher yang tidak mau menunduk. Orang yang keras kepala gitu ya, orang yang keras hatinya. Dan kalau kita mau bandingin sama Manasye, sebetulnya Sedekia bukan raja yang paling jahat. Kejahatannya tidak melebihi kejahatan Manasye. Tapi Sedekia adalah raja yang paling keras. Manasye jahat tapi dia merendahkan diri. Sedekia tidak sejahat itu tapi dia tidak pernah merendahkan diri. Manasye pulang ke Yerusalem, Sedekia melihat Yerusalem terbakar. Ini yang menakutkan dari Sedekia, dan kenapa saya bilang dia yang paling dekat mungkin sama kita. Karena Sedekia itu nggak pernah mengumumkan pemberontakan. Tidak ada momen drastis di mana dia mengatakan saya menolak Tuhan, itu nggak ada. Tapi yang ada hanya 11 tahun peringatan didengar, tapi diabaikan. 11 tahun leher yang perlahan mengeras sedikit demi sedikit sampai ia tidak bisa lagi menunduk sekalipun ia mau. Saking sudah amat sangat keras hatinya. Dan keras hati itu gak mungkin dalam satu hari langsung keras hati. Tapi kepala batu mulai dari entah kapan itu ya, kalau di sini dibilang 11 tahun ulang-ulang loh. Ini nabinya ngomong setiap saat. Tapi tetap memilih untuk tidak. Oke. Tadi ada 4 raja, ada 4 cara. Saya pengen tarik sedikit lebih dalam. Kenapa Rahab yang menunda, kenapa hati Hizkia meninggi, kenapa tengkuk si Sedekia mengeras gitu ya. Kita lihat dalam kisah Raja Asa dalam 2 Tawarikh 16. Asa dulu adalah seorang raja yang luar biasa. Di pasal 14 dia menghadapi Serah orang Ethiopia dengan 1.000.000 tentara. Dan dia berdoa, ya Tuhan tidak ada yang dapat menolong seperti Engkau. Dan Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian di pasal 16, Baesa Raja Israel datang dan kali ini Asa tidak berdoa. Ia mengambil emas dan perak dari perbenaran rumah Tuhan dan dia mengirimkannya kepada Ben-Hadad Raja Aram. Dia membeli sekutu, cari pertolongan manusia. Lalu kemudian Hanani, si penglihat itu datang kepadanya dan berkata bahwa karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, bukankah dulu orang Ethiopia itu tentara yang jauh lebih besar dan Tuhan menyerahkan mereka ke tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Lalu dia tersinggung. Karena dia tersinggung dipenjarakanlah si Hanani ini. Jadi Tuhan kirim pesan, mengingatkan, tapi dia tersinggung, lalu kemudian dipenjarakan orang ini bahkan dianiaya gitu ya. Lalu di ayat 12 di akhir hidupnya Asa sakit pada kakinya dan penyakitnya sangat parah. Dan dalam sakitnya ia tidak mencari pertolongan Tuhan tapi mencari pertolongan tabib. Kita bisa lihat polanya. Dalam ancaman perang dia mencari raja alam. Dalam kesakitan dia mencari tabib. Dua-duanya bukan hal yang jahat. Tapi dua-duanya menunjukkan bahwa gak ada Tuhan di dalam sana. Dia gak mencari Tuhan sama sekali. Dan ini yang menurut saya akar dari semuanya. Kita sulit merendahkan diri karena kita angkuh. Betul ya? Alkitab juga bilang. Tapi kenapa kita bertahan dengan keangkuhan kita? Karena yang paling dalam, deep down, seringkali kita belum cukup yakin kalau Tuhan itu sanggup menolong kita. Dan kita belum cukup yakin kalau Tuhan itu peduli. Betul? Percuma kalau saya berdoa. Tuhan pasti tidak kasih seperti apa yang saya mau. Kalau Ibu Ance boleh. Ya KTW ya. Kalau dia mau jemur baju, Tuhan panas kah? Langsung panas. Hujan berhenti. Serius ini kan dia sering menceritakan gitu ya. Kita yang lain merasa kayak, Tuhan ini pilih kasih. Cuman Ibu Ance aja nih. Tuhan hujan kah panas, tiba-tiba hujan gitu. Ya luar biasa banget. Dan itu udah jadi kesaksiannya dia berulang-ulang. Lagi pengen apa, tiba-tiba nanti muncul gitu kan ya. Nah kadang-kadang kita juga melihatnya seperti itu ya. Kalau sama yang ini Tuhan sayang. Kalau sama kita belum tentu Tuhan sayang.
Dan luka-luka masa lalu kita membuat kita percaya akan hal itu. Ini adalah kebohongan yang iblis tanamkan sejak dini. You are not enough. Kamu gak cukup baik untuk Tuhan sayang. Kamu gak cukup baik untuk Tuhan peduli. Bahkan yang lebih parah, Tuhan tuh gak sanggup nolong kamu. Kalau saya nggak yakin Tuhan sanggup, bukankah saya harus terus memegang kendali dalam kehidupan saya? Saya nggak mungkin bisa lepas. Karena kalau saya lepas, lalu apa yang akan terjadi? Sama seperti Raja Hizkia yang menopang dirinya dengan pencapaian diri sendiri. Kalau saya bikin, tidak bisa, nanti pasti tidak jadi. Kalau saya nggak yakin bahwa Tuhan peduli, saya nggak mungkin bisa bawa hal yang paling memalukan dalam kehidupan saya kepada Tuhan. Yang ada saya akan menyembunyikan saja. Karena Tuhan tuh nggak peduli. Nggak mungkin kita bisa merendahkan diri, betul ya? Kalau aku percaya bahwa Tuhan tuh nggak peduli, nggak mungkin aku mau buka semua dosa-dosaku sama Tuhan. Yang ada dia bakar saya hidup-hidup saat itu. Kalau aku nggak yakin Tuhan sanggup, ya nggak heran kan? Aku selalu pegang kendali kehidupanku sendiri. Bahkan banyak yang saya dengar kalau mereka bercerita, aku tuh udah beyond saving, saya tuh udah gak bisa diselamatkan lagi, dosanya udah terlalu parah. Udah gak bisa lah. Udah kartu mati, udah gak bisa. Karena kita lagi merendahkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Betul ya? Di Tawarik 6 ayat 9 dikatakan bahwa karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ini berarti Tuhan itu peduli. Betul? Dia sedang mencari, menjelajah tuh ngapain? Biar TP-TP kan enggak. Tuhan mencari. Tuhan gak nunggu kita jadi cukup baik enggak, tapi Tuhan mencari. Mencari untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatan. Artinya apa? Tuhan sanggup. Bukan sekedar sanggup, dia akan melimpahkan, dia rindu melimpahkan kekuatannya kepada kita. Jadi Tuhan itu peduli dan Tuhan itu sanggup. Tapi rasa malu yang sudah lama bercokol dalam kehidupan kita membuat kita percaya kebohongan iblis bahwa Tuhan itu gak sanggup dan Tuhan itu gak peduli. Gak cukup peduli karena I am not good enough. Saya tidak cukup baik untuk disentuh oleh Tuhan. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Petrus tidak memutuskan akhir dari kehidupannya dengan bunuh diri. Ya. Petrus merendahkan diri, mengakuinya. Dan Tuhan mempercayakan gerejanya kepada Petrus. Yudas menyangkal Yesus juga kan? Mengkhianati Yesus dengan menjual. Tapi Yudas tidak merendahkan diri untuk datang kepada Tuhan dan minta ampun. Karena dia merasa udah gak layak. Ini sukartu mati, sudah tidak mungkin. Dan akhirnya dia memutuskan bahwa Allah itu tidak sanggup, Allah itu tidak peduli. Dan dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
Merendahkan diri bukan hanya ada di perjanjian lama, tapi juga ada di dalam perjanjian baru. Karena sejujurnya, apakah kita bisa merendahkan diri? Apakah kita manusia-manusia yang sombong dan angkuh ini bisa merendahkan diri? Apakah dengan kehendak bebas kita bisa memilih untuk merendahkan diri? Jawabannya nggak bisa. Nggak peduli seberapa banyak, seberapa lama Anda berdoa. Sebagus apa doa Anda. Nggak garansi Anda bisa merendahkan diri. Karena pada dasarnya manusia itu angkuh. Hati manusia itu yang paling licik. Kalau pakai bahasa Inggris dibilang bahwa penyakitnya tuh udah sulit untuk disembuhkan. Keangkuhan itu tuh mengalir di tubuh kita. Hanya karena anugerah Tuhan saja kita bisa dimampukan. Jadi kalau kita melakukannya bukan karena kita sujago, tidak. Karena Tuhan yang memampukan. Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, dia merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia, betul ya? Dia berdoa, mewakili kita kepada Allah. Dia mencari Bapaknya di dalam kegelapan. Kemudian dia bertobat di kayu salib, bukan karena dia bikin salah, tapi karena salah kita semua. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya supaya kita bisa berbalik. Tuhan menyiapkan sebuah pintu, pulang, come back. Pintunya udah ada. Pertanyaannya, kita mau melepaskan keangkuhan kita nggak untuk masuk di pintu itu? Karena kalau lewat pintu itu nggak bisa ada tahta. Gak bisa ada titel. Gak bisa ada ilah-ilah lain di dalam hidup. Dan kita gak bisa ada di dua perahu. Jaga-jaga, kalau Tuhan tidak ini, saya ambil yang ini. Gak bisa. Tuhan selalu buka tangannya, pulang. Pertanyaannya kita mau atau enggak? Saya mau tutup khotbah ini dengan 5 pertanyaan, or maybe 4. Aku boleh minta tim bisa bantu. Bapak Ibu nggak perlu menjawab pertanyaannya, tapi mungkin boleh tutup mata, bisa fokus, dan tanyakan dalam hati, dijawab dalam hati, nggak usah buru-buru. Pertanyaan pertama, kalau saya menyerah hari ini, apa yang akan runtuh? Kalau saya memilih untuk merendahkan diri saya di hadapan Tuhan, apa yang akan runtuh? Jika semua pencapaian saya dicabut, siapakah saya? Ketika semua jabatan hilang, semua titel hilang, siapakah saya? Semua status itu hilang. Bagian mana dari diri saya yang saya harap tidak dilihat oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan?
karena terlalu memalukan. Apa alasan yang paling cepat keluar dari mulut saya? Setiap kali saya diminta untuk berubah, setiap saya ditegur, apa alasan yang paling cepat keluar dari mulut saya? Siapa yang pernah menyuruh saya untuk tunduk dan melukai saya di situ? Sehingga sekarang sulit untuk aku harus menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita sudah belajar 4 raja, 4 lutut. Rahabea merendahkan dirinya terlambat tapi tetap diterima. Hizkia turun dari keangkuhan hatinya dan tetap diterima. Manasye merendahkan diri dari tempat yang paling jauh, tetap diterima dan dibawa pulang. Hanya Sedekia yang tidak pernah merendahkan diri. Padahal Sedekia bukan yang paling jahat, tapi yang paling keras hatinya. Dua Tawarikh 7:14 punya urutan yang tidak boleh kita balik. Bukan perbaiki dulu tanahnya, sembuhkan dulu tanahnya, enggak. Jika umatku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Setiap lutut pasti akan tertekuk, pasti akan bertelut. Pertanyaannya, siapa yang akan menekuk lutut saya? Apa yang menahan lututku untuk ditekuk? Apa yang menahanku untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya? Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang.
Tuhan bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Pagi hari ini kami mau merendahkan diri kami dan mengakui bahwa tidak ada yang lain yang kami butuhkan selain Tuhan. Dan kami mengakui bahwa tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Kami ada karena kasih karunia Tuhan. Kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami karena anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan kami. Kami datang dengan kerendahan hati, berdoa dan kami mencari wajah-Mu, bukan tangan-Mu, bukan kuasa-Mu, tapi wajah-Mu. Karena kami butuh kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, bukan sekedar tangan, bukan sekedar kuasa. Kami mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Ampuni kami karena kami selalu menyakiti hati-Mu berulang-ulang. Namun Kau Allah yang setia, yang selalu menepati janji-Mu. Bukan hanya di perjanjian lama, bukan hanya di perjanjian baru, tapi di hari ini Engkau tetap Allah yang sama, yang setia pada perjanjian-Mu. Hamba sudah selesai Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati setiap kami untuk membongkar segala keangkuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang seringkali menghambat kami untuk bisa bersekutu dengan Engkau, menghambat kami untuk bisa mengalami kehidupan yang maksimal, karena kami masih angkuh, berpegang pada kemampuan kami, kendali kami, kuasa kami. Mulai hari ini kami belajar Tuhan untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Karena hanya Tuhan yang mampu, karena hanya Tuhan yang bisa. Karena Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Amin. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Benar apa yang sudah menjadi pesan Tuhan lewat hambanya di hari ini, bahwa yang Tuhan mau kita selalu bergantung kepada Dia. Mari kita belajar untuk menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Kita belajar untuk menaklukkan diri kita di dalam pimpinan Tuhan. Supaya benar-benar apa yang menjadi pelajaran kita sepanjang bulan ini, orang yang merendahkan hati, berbalik kepada kebenaran, mereka akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Akan melihat tangan Tuhan nyata dalam hidupnya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan menabur di ladang Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh lambaikan tangannya supaya tim bisa melayani. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa cash juga bisa tetap menabur dengan scan kris
yang udah ada di baik di LCD maupun di atas peti persembahan dan bisa tetap menabur. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu yang sudah kami dengar. Yang mengingatkan kembali setiap kami bahwa Tuhanlah sumber dalam hidup kami. Bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahwa kami adalah manusia yang terbatas yang selalu membutuhkan Tuhan. Dan biarlah ini membawa hati kami kembali kepada Engkau. Untuk selalu bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya juga kami akan menabur. Berkati setiap persembahan yang sudah kami sediakan. Apapun itu Tuhan, kami berdoa. Engkau sumber dari segala sumber. Engkau yang mempercayakan berkat. Dan kami akan menaburnya ini Tuhan untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan di tempat di mana Engkau percayakan kami. Engkau yang memberkatinya dan menjadikannya berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap menabur dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat menabur. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Baik, adakah di antara Bapak Ibu yang beribadah bersama-sama pagi hari ini yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangan? Ada satu. Di sebelah kiri saya boleh tetap melambaikan tangan. Samping kiri kanan boleh memberikan salaman dan kita semua boleh memberikan tepuk tangan. Selamat datang. Baik. Selamat datang kakak, ibu di GBI Rock Jayapura. Kami terus mengajak apabila belum ada tempat ibadah yang menetap di kota ini, mari terus bersama-sama belajar dan bertumbuh di tempat ini. Baik, ada beberapa hal yang akan saya pertegas kembali menjadi perhatian buat kita semua. Yang pertama adalah ibadah Rockgen yang dilakukan setiap hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Bapak Ibu, kami terus mengingatkan bagi setiap Bapak Ibu yang punya anak remaja, anak youth, setiap hari Sabtu jam 5 sore mohon untuk bisa diantar gitu ya, supaya mereka juga belajar bertumbuh dalam komunitas di usianya sebagai anak remaja dan juga anak muda. Kemudian KLC, jadi KLC yang sudah diumumkan dalam beberapa minggu, 1 bulan ini ditayangkan di pengumuman. KLC akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 September 2026 di GBI Rock Lembah Pujian, Bali. Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa langsung mendaftar di link. Kemarin kami udah membagikan link juga lewat komsel-komsel. Bapak Ibu yang rindu seperti tadi arahan dari penatua kita,
Mari kita bisa hadir bersama di sana untuk belajar tentang tema Kingdom Paradigm, ya, tema di tahun ini. Dan juga untuk dress code-nya saya minta tim multimedia bisa tayangkan. Kali ini KLC dilakukan dengan udah ditetapin ada dress code khusus gitu ya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya bebas kita mau pakai apa aja, tapi kali ini mereka dari tim, dari panitia, dari para penatua juga sudah menetapkan bahwa ada dress code khusus. Jadi Bapak Ibu yang pergi mohon bisa memperhatikan bahwa kali ini memakai baju yang memang sedikit lebih formal gitu ya, lebih elegan dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian, kemudian untuk youth camp yang seharusnya yang lalu sudah diumumkan akan dilaksanakan di bulan Agustus ini, namun karena beberapa hal dan juga keamanan yang masih terus dipertimbangkan, sehingga Youth Camp Rockgen akan dilakukan di tanggal 24 sampai 25 Oktober 2026 di Pemancingan Aji Kencana, Koya Barat. Seperti itu ya, Pak Jack ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sebelumnya udah telat mendaftar, belum sempat mendaftar, so masih punya waktu untuk bisa mendaftarkan anak-anaknya untuk belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin gitu ya di dalam youth camp ini. Nah, kemudian yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang belum berkomsel, tadi Ibu yang baru bergabung, rindu untuk bertumbuh bersama dalam komunitas kecil, bisa langsung menghubungi, ada Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan di belakang yang sudah berdiri di booth komsel, bisa datang kepada mereka. Bapak Ibu juga yang rindu didoakan, bisa menghubungi booth komsel di belakang. Jadi untuk mendapatkan pelayanan lebih dari gereja juga bisa nanyakan informasi di booth. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan di pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat
Terima kasih Bapa. Dan biarlah hati kami terus condong kepadamu Tuhan. Dalam kondisi apapun kami tidak melupakan Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami. Engkau mengarahkan setiap hati kami, langkah kami, pikiran kami. Supaya hari demi hari Engkau boleh menemukan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu Pastor Cynthia yang sudah menjadi Tuhan penyampai suara Tuhan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan hikmat dan pengertian dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau singkapkan rahasia-rahasia Tuhan dalam hidupnya. Sehingga di mana saja Tuhan percayakan, Tuhan bawa, boleh menjadi berkat untuk menjadi penyambung lidah Tuhan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman. Biarlah Engkau yang terus berkarya Roh Kudus. Engkau yang mengenal kami lebih daripada siapapun. Karena itu teruslah bekerja di hidup kami. Supaya Engkau dipermuliakan, disukakan, disenangkan dengan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Setiap umat-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami bersehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di waktu mereka mengalami Tuhan, menjadi momen di mana satu pertobatan yang sungguh-sungguh itu terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas, tidak terlambat untuk menolong, mengangkat, memulihkan, memerdekakan setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga bersehati berdoa terus memberkati bangsa kami Tuhan. Banyak kejadian yang hari-hari ini terjadi. Gempa bumi, kebakaran, dan kesulitan Tuhan. Bapak, kami tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di bangsa kami. Engkau sedang menggoncangkan segala sesuatu supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu Engkau. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, melewati setiap goncangan yang terjadi. Iman kami tetap kepada Tuhan. Kuatkan setiap gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan, untuk mereka tetap berdiri di hadapan Tuhan bagi bangsa ini, untuk berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi pemerintah yang ada di bangsa ini Tuhan, supaya kebenaran-Mu ditegakkan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami memberkati para pemimpin yang Tuhan percayakan. Tuhan beri hikmat dan kemampuan untuk mengatur segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu tetap di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami melepaskan damai sejahtera untuk tanah Papua, untuk Jayapura, di mana Engkau membawa kami ada di kota ini. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Kami berdoa untuk kesejahteraan setiap umat ciptaan-Mu yang ada di kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada damai sejahtera, ada keamanan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan pakai setiap kami umat-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku damai itu. Membawa damai sejahtera Kristus, membawa kehadiran Kristus di tempat di mana Engkau percayakan kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tengadakan wajah-Mu kepada Bapa di sorga, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sebab Allah yang telah memilih engkau adalah Allah yang setia. Dia yang berjanji dan Dia pasti akan menggenapinya. Bahwa pertolongan Tuhan
dalam kesesakan akan selalu nyata. Damai sejahtera dalam tekanan Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Pertolongan saat tidak ada lagi jalan keluar Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Hanya rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Berbaliklah kepada kebenaran, maka engkau akan melihat terang Tuhan itu nyata dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau ketika engkau datang di tempat ini, dan diberkatilah engkau ketika engkau kembali dari tempat ini. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam pendidikanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara engkau, memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat di mana Tuhan percayakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.